Semenjak HP merebrand laptop mereka menjadi Omnibook lineup, kita belum pernah nih nge-review laptop affordable mereka, tapi kali ini akhirnya datang juga HP Pavilion yang sekarang sudah berubah menjadi HP Omnibook 3. Penamaan Omni ini berasal dari bahasa Latin yang artinya itu adalah semua, yang bermaksud rebranding Omni ini adalah all-in-one solution. Yap, selain Omnibook, HP juga punya PC all-in-one yang namanya Omni Studio atau PC pre-built yaitu OmniDesk. Nah, karena harga hardware ini lagi naik-naiknya, HP tuh pengen ngasih value lebih di laptop mereka walaupun bukan dalam bentuk hardware. Jawabannya, ya di software. Jadi, di setiap pembelian Omnibook 3 yang kali ini, kita akan mendapatkan complimentary 1 tahun online courses di Future Learn, di mana itu ada lebih dari 1.400 short course dari berbagai topik. Lalu ada complimentary 3 bulan voter AI juga untuk image generator, di mana kita bisa pakai model Nano Banana juga. Dan ada 3 bulan Wobble AI yang bisa bikin musik seperti ini. Makan package gratis, gift that we receive. Tapi dari semua benefit yang kita dapat tadi, gimana sih hardware-nya? Bahas desainnya sedikit. Di sini desainnya itu nggak terlalu jauh berbeda dari HP Pavilion yang sebelumnya. Bagian sudutnya curvy-curvy gitu yang cakep di harganya. Dan secara bobot ataupun ketipisan, laptop ini juga udah seperti Ultrabook. Ada 4 pilihan warna atas laptop ini, yaitu Warm Gold yang paling unik menurut gua di review unit kita, Mica Silver yang terlihat kayak warna hitam, ada Starlight Blue juga, dan favorit kita yaitu Glacier Silver karena warna keyboardnya itu lebih premium. Hinge-nya sih lumayan kuat ya buat nahan layarnya saat dibuka pakai satu tangan, tapi ada flex sedikit di layarnya ini. Panelnya sendiri menggunakan IPS beresolusi Full HD Basic yang color gamutnya juga belum sampai 100% sRGB, jadi ya cocoknya hanya untuk sebatas multimedia aja. Bagian keyboardnya adalah yang gue suka, dimana di sini Omnibook 3 itu keyboardnya direvisi sedikit, fontnya sekarang dibuat lebih fun, terutama huruf X-nya, function button juga masih lengkap dengan volume button dan play pause button, hanya aja arrow pad masih berorientasi seperti ini. Dan yang favorit gue dari keyboardnya itu adalah tombol-tombol macam volume mute button, microphone mute button, dan power button itu punya lampu kecilnya masing-masing. Attention to detail yang cakep, jadi nggak cuma di caps lock aja. Dan FN lock tentunya masih ada di shift kirinya. Tapi sayang, laptop ini masih belum punya backlit seperti saudaranya yang SKU kubu merah, walaupun harganya itu nggak berbeda jauh. Touchpadnya sekarang diperbesar ukurannya, support dengan Windows Precision Driver dengan Synaptics juga, walaupun belum support dengan gesture control yang ada di SKU Omnibook 3 yang lain. Lanjut ke konektivitas, di sebelah kanan hanya ada audio combo jack dengan USB 3.2 Gen 2 Type A, sementara di sebelah kiri ada Full HDMI port, USB 3.2 Gen 2 Type A lagi, dan 2 USB-C full function. Bisa untuk dipakai charging dan juga bisa display sekaligus. Lalu, laptop ini memakai prosesor Intel Core 3 100U dengan 8GB RAM 5200 DDR5. Ini termasuk basic karena memang ini adalah laptop multimedia aja. RAM-nya sendiri ini form factor-nya itu SODIMM, jadi masih bisa di-upgrade lagi, dan SSD-nya berkapasitas 512GB PCIe Gen 4 X4 yang speed-nya lumayan kenceng dan bisa diganti apabila kalian mau. Buat pengujian performa, karena laptop ini bisa di-upgrade lagi RAM-nya, kita akan ngasih lihat tesnya itu 2 kali. Yang satu saat RAM 8GB defaultnya, dan satu lagi itu kita nambah RAM 8GB lagi, jadi total ada 16GB RAM. Kalau melihat data dari Cinebench, di sini kelihatan ya kalau penambahan RAM itu tidak memberikan computing power lebih kepada CPU-nya, mau di single core ataupun multicore-nya. Sekalipun di 3D Mark kita melihat sih memang ada peningkatan, tapi bedanya itu sedikit banget ketimbang saat pakai 8GB RAM. Makanya kita nggak puas hanya di synthetic benchmark aja, kita pun nyobain main game di laptop ini. Surprisingly, Intel Core 3-nya malah main game itu lebih kenceng dari Radeon 610M Ryzen 3 7320U, walaupun saat di Cinebench dia lebih rendah. Di Hollow Knight Silksong kita mendapatkan sampai 155 FPS saat pakai 16GB RAM, di Zenless Zone Zero bisa sampai 40 FPS, dan Honkai Star Rail bisa dapat 48 FPS. Di sini baru kelihatan ya kalau nambah RAM 8GB lagi itu bisa naikin FPS juga, walaupun ya hanya sedikit. Peningkatan performa saat nambah RAM itu baru kelihatan banget saat render di Adobe Premiere Pro, dimana render time-nya berkurang hampir 2 kali lipat, dan di Blender pun juga
sama tapi tidak seefektif itu. Karena CPU ini nggak terlalu kencang, jadi Intel Core 3100U ini bisa terbilang sangat efisien. Powernya hanya mentok di 30 watt dan stabilnya di 15 watt aja. Yang membuat suhu CPU-nya juga cuma mentok di 90 derajat sebentar dan stabilnya itu di 72 derajatan. Walaupun memang kelihatannya tinggi, tapi buat Intel ini termasuk oke. Dan kalau suhu keyboardnya sih kadang bisa hangat juga ke 38 derajat Celcius saat full load, tapi harusnya penggunaan biasa itu tidak sehangat itu. Dan karena CPU-nya yang efisien, battery life-nya juga cukup panjang. Bisa lah buat dibawa ke tongkrongan tanpa bawa casan. Sekalipun mau dibawa chargernya juga nggak terlalu berat kok. Tapi kita saranin sih untuk beli charger 65 watt PD aja yang lebih ringkas ya dari ini. Dan karena performanya juga nggak terlalu kencang, kita nyaranin untuk cari game yang super ringan aja buat relaksasi setelah kerja. Jangan main game yang berat-berat. Dan salah satu yang kita suka dari laptopnya adalah di bagian speaker, di mana kita amazed clarity dari suaranya ini masih oke, walaupun di volume maksimal sekalipun. Buat koneksinya sih udah oke ya, laptop ini udah bisa support dengan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.4. Tapi ada beberapa hal yang disunat dari laptop ini nih. Yang pertama, alokasi VRAM buat si iGPU-nya itu nggak bisa manual alias serba otomatis. Dan juga biometric scanning itu nggak ada sama sekali alias laptop ini nggak punya Windows Hello, tapi enaknya beberapa benefit yang tadi kita bilang termasuk Photor AI dan Wobble AI itu tetap available di laptop ini. Dan yang paling gue suka sih sebenarnya di Wobble AI ya, dimana bisa bikin musik, ada buat instrumennya doang, atau bikin sound effect hanya dengan prompt dan itu hanya makan waktu sekitar 10 menitan aja. Buat kualitas kameranya dia udah beresolusi 1080p alias ini Full HD 30 fps dengan kualitas mikrofon yang so-so, tidak sebagus yang gua kan kira, tapi saturasi warnanya ini lumayan dan ada privacy shutter-nya. Jadi target market dari HP OmniBook 3 ini memang untuk orang-orang yang secara produktivitas itu terbatas di multimedia aja. Seperti orang kantoran yang di admin atau ekonomi atau akuntan menggunakan sistem atau SPSS, atau juga mungkin mahasiswa dan ya pelajar yang berbasis di Microsoft Office dan juga ya software yang ringan, dan bukan untuk orang-orang yang IT atau di cafe karena computing powernya itu terbatas banget, apalagi RAM-nya masih 8GB. Walaupun ya memang masih bisa di-upgrade, tapi karena Windows sekarang nyedot RAM itu cukup boros, jadi gua nggak terlalu menyarankan untuk lama-lama di RAM 8GB. Tapi balik lagi, kalau kalian memang membutuhkan sebuah laptop yang memang secara desain dia udah premium, USB-C-nya full function, dan sudah digaransikan 2 tahun oleh HP Indonesia, ini adalah salah satu pilihan yang terbaik. Nah, kalau menurut kalian ini nanggung apa enggak sih?